Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ati wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وذريته ونبات الكرام وأتباعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لأرواح جميع مشايخنا الكرام المغفورين لهم خصوصا مؤلفي تفسير الجلالين رحمهم الله ونفعنا بعلومهما شيء لله لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada malam ini khodim yang akan tampil masih Al-Ustaz Sika Bahibbi Amin LC, mumpung masih ada di sini, karena itu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil wafa wa ala man bihudahu iqtafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Pada malam kali ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita terkait tafsir surat Al-Imran yang sekarang kita masuk ke ayat 8. Ayat 7. Oh iya, mohon maaf. Masuk ke ayat 7. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diketahui
pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa surat Ali Imran ini, kalau bahasa Indonesianya berarti Ali Imran artinya keluarga Imran. Imran ini kan bukan nabi sebenarnya, bukan nabi, tetapi disebutkan namanya di dalam Al-Quran sebagai surat Al-Quran yang namanya yaitu Ali Imran, keluarga Imran. Yang perlu kita ketahui, Imran itu suami dari seorang istri yang bernama Hannah. Hannah ini memiliki anak. Mungkin kita sudah tahu anaknya, yaitu Siti Maryam. Hannah ini saudarinya dari Isya binti Fakuda. Berarti Hannah binti Fakuda bersaudara dengan Isya binti Fakuda. Isya binti Fakuda ini istrinya dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bin Muslim. Nah, Nabi Zakaria mempunyai anak bernama Nabi Yahya. Berarti ini kan Siti Maryam dengan Nabi Yahya ini merupakan sepupu ya. Kalau bahasa kitanya sepupuan. Nah, dari Siti Maryam kemudian lahirlah seorang anak yang tanpa bapak, langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya ke dalam perutnya Siti Maryam, yaitu anak ini bernama Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa alaihi salam sudah sejak dari bayi, sudah sejak dari gendongan, sudah sejak dari bayi itu sudah diangkat menjadi nabi. Karena beliau ini sudah bisa berbicara layaknya seorang manusia biasa itu sejak masih bayi, dan ini merupakan salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya surat Ali Imran disebut sebagai Ali Imran, keluarganya Imran, karena memang di dalamnya menceritakan tentang keluarga Imran, dari mulai Siti Maryam sendiri diceritakan bagaimana seluk-beluknya sampai kemudian melahirkan Nabi Isa, dan bahkan juga diceritakan juga tentang bagaimana kehidupan Nabi Zakaria yang kemudian beliau baru mendapatkan seorang putra yang dilahirkan oleh istrinya itu pada umur sekitar 80 atau 90-an tahun. Sudah sangat tua. Walaupun sebenarnya kalau umurnya nabi-nabi Bani Israel, mereka ini nabi-nabi Bani Israel, itu rata-rata umurnya 150-an tahun, berbeda dengan kita. Kita ini kan rata-rata umurnya 60-70 tahun. Tetapi kalau Bani Israel, utamanya nabi-nabi mereka, itu rata-rata umurnya 150-an tahun. Seperti halnya umur Nabi Musa alaihissalam itu umurnya 150-an tahun. Nah, diceritakan juga kisah hidup Nabi Zakaria yang baru mendapatkan seorang anak pada usia tua, yaitu Nabi Yahya alaihissalam, yang mana Nabi Yahya alaihissalam ini lahir waktunya berdekatan dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Yahya terlebih dahulu lahir, baru kemudian Nabi Isa alaihi salam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kali ini kita akan bahas surat Al-Imran yang kita sendiri sudah tahu bahwasanya Al-Imran ini turun disebabkan atau sebab turunnya ayat surat Al-Imran adalah karena ada utusan dari Najran, utusan bangsa Arab yang masih beragama Kristen pada waktu Nabi Muhammad sudah diutus. Bangsa Arab daerah Najran yang beragama Kristen yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ini berjumlah sekitar 14 orang. Cuma 14 orang. Tetapi walaupun cuma 14 orang, 14 orang inilah mereka yang terbaik di antara orang-orang Arab yang beragama Kristen pada waktu itu. Mereka mendatangi Madinah di saat Rasulullah SAW sedang sholat asar. Mereka ini biasanya kalau misalkan para utusan datang ke kota yang dituju, biasanya mereka memakai pakaian yang bagus-bagus. Sama, mereka juga memakai pakaian yang bagus-bagus untuk sekedar menemui Rasulullah SAW. Walaupun nantinya mereka mengajak berdebat kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika mereka datang, Rasulullah dengan para sahabatnya sedang sholat asar. Baru setelah Rasulullah dan para sahabatnya ini sholat asar, kalau sholat, karena Madinah ini berada di sekitar selatan, kalau tidak salah selatan kota Mekah, maka kiblat seorang muslim ini menghadap ke utara, nyerong sedikit ke kanan. Nah, tetapi ketika utusan bangsa Arab Najran ini memasuki masjid, mereka kemudian sembahyang dengan cara mereka sendiri di masjidnya kaum muslimin. Yang perlu kita ketahui, jangankan seorang muslim masuk ke rumah ibadah agama lain, non-muslim saja masuk ke masjid itu sebenarnya dilarang. Non-muslim masuk ke rumah ibadah muslim, entah itu masjid, entah itu mushola, itu juga sebenarnya dilarang di dalam agama Islam. Makanya ketika utusan bangsa Najran ini, bangsa Arab Najran ini yang beragama Kristen masuk ke dalam masjid dan malah mereka kemudian sembahyang, para sahabat mulai marah dan ingin mengusir utusan dari Najran ini. Tetapi Rasulullah SAW kemudian melarang para sahabat untuk mengusir utusan-utusan ini dan malah membiarkan mereka sembahyang menghadap ke timur. Entah bagaimana cara mereka sembahyang, dengan nyanyi-nyanyi atau seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Mereka sembahyang menghadap ke arah timur, yang padahal kiblat kaum muslimin itu menghadap ke arah utara, nyerong sedikit. Dan juga pada waktu itu yang namanya Masjid Nabawi, masjidnya kaum muslimin di Madinah, itu kalau kita tahu masjidnya kaum muslimin tidak seperti musola atau masjid zaman sekarang. Masjid dulu di zamannya Nabi Muhammad itu hanya berupa tembok persegi 4 dikelilingi tembok.
sebidang tanah persegi 4 dikelilingi tembok-temboknya ini bukan dari batu bata, tetapi dari batang-batang kurma. Batang-batang kurma yang dijejer sampai membentuk segi 4. Tidak ada atap sama sekali dan juga tidak ada lantai. Lantainya langsung pasir, atapnya langsung langit. Yang ada atapnya yaitu hanya bagian pengimaman saja. Jadi bisa dibayangkan dulu kalau sholat panas ya kepanasan, kalau hujan ya kebasahan. Itu perjuangan kaum muslimin zaman dulu untuk bisa sholat. Kalau kita enak di zaman sekarang, musolanya, masjidnya sudah berbentuk rumah permanen. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Imran turun berkaitan dengan datangnya utusan Najran ini yang mendebat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita akan sama-sama membahas atau mengkaji ayat yang ke-7 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Artinya, arti dari ayat ke-7 surat Al-Imran ini yaitu dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isi Al-Quran tadi, arti terjemahan dari surat Al-Imran ayat itu dulu ya. Kita belum sampai masuk ke tafsirnya. Dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya, isi dari Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Ayat-ayat muhkamat tadi merupakan pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lainnya berupa ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat dari ayat-ayat tadi untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya akan berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke penafsiran dari surat Al-Imran ayat ke-7 ini. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan terkait tafsiran surat Al-Imran ayat 7 ini, huwallazi anzala 'alaikal kitaba, huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Dia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala
alaikal kitaba. Huwa dia, alladzi yang, anzala menurunkan, alaika kepadamu. Kepadamu di sini berarti kamunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kitab, al-kitab atau kitab suci Al-Qur'an. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba, dia Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitaba, Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamatun. Minhu, dari kitab suci Al-Qur'an tadi. Minhu, dari kitab suci Al-Qur'an tadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, ayatun, ada sebagian isinya, ada ayat-ayat, isinya ada ayat-ayat muhkamatun, yang muhkam. Minhu ayatun muhkamatun, dari kitab suci Al-Qur'an tadi sebagian isinya ada ayat-ayat yang sifatnya muhkam. Apa sih muhkam itu? Di sini Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan arti dari muhkam adalah wadihatud dilalah. Wadihatud dilalati. Mohon maaf, bukan wadihatud dilalah, wadihatud dalalati. Wadihatud dalalati. Dalam tafsiran menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli, arti dari muhkam adalah wadihatud dalalati, jelas artinya, sangat jelas artinya. Nah, maksud dari sangat jelas artinya di sini adalah ayat-ayat yang tidak menimbulkan multitafsiran, yang tidak menimbulkan banyak penafsiran. Di dalamnya juga terdapat hukum-hukum dari syariat Islam yang bersumber dari ayat Al-Quran ini. Di dalamnya juga terdapat hukum-hukum dalam syariat Islam yang jelas artinya, jelas lafaznya. Kita contohkan, misal untuk kewajiban sholat 5 waktu misalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kita, ayatnya jelas dan selalu diulang-ulang, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Jelas sekali maknanya. Kita ketika kita mendengar wa aqimus sholat dan kita tahu artinya dan dirikan sholat, kita sudah tahu bahwasanya sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Dalam hal ini ayat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan bahwasanya ada kewajiban sholat 5 waktu bagi setiap muslim itu sangat jelas, tidak bertele-tele. Nah, ayat yang seperti inilah yang dikatakan muhkam.
wadihatud dalalah, sangat jelas artinya, yang tidak menimbulkan banyak penafsiran. Kita lanjut ke kata berikutnya, yaitu hunna ummul kitabi. Hunna, ayat-ayat muhkam tadi, hunna, ayat-ayat muhkam yang tadi, ummul kitabi, merupakan pokok utama. Apa sih pokok utama itu? Induk yang paling utama yang terdapat di dalam Al-Quran. Induk yang paling utama yang terdapat di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang namanya ayat-ayat muhkam ini adalah ayat-ayat yang sangat jelas artinya, yang tidak menimbulkan banyak penafsiran. Kalau misalkan kita disuruh sholat, ayatnya waqimus sholat, jelas, dirikan sholat. Kalau kita disuruh mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, wa atuz zakah, ayatnya jelas, tegas, dan tidak bertele-tele, tunaikan zakat. Kalau kita disuruh berpuasa, ayatnya juga jelas, kita disuruh berpuasa. Nah, ayat-ayat yang muhkam ini merupakan induk dari kitab suci Al-Quran. Kenapa demikian? Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan bahwasanya ayat-ayat yang muhkam disebut sebagai induk dari kitab suci Al-Quran ini karena asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkami. Asluhu, dasar atau kaidah atau fondasi, dasar dari ayat-ayat muhkam tadi, dasar dari ayat-ayat yang muhkam tadi, atau kaidahnya, kaidah dari ayat-ayat yang muhkam tadi, al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Al-mu'tamadu alaihi, al-mu'tamadu alaihi, dijadikan sandaran, dijadikan landasan, fil ahkami, dalam keputusan hukum. Jadi sebenarnya kita sudah mengetahui bahwasanya hukum-hukum di dalam syariat Islam itu didasarkan, landasannya didasarkan pada ayat-ayat yang muhkam tadi. Ayat-ayat yang muhkam. Karena di dalam ayat-ayat muhkam ini, seperti yang sudah kita bahas tadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau disebutkan di dalamnya terkait dengan hukum, maka hukumnya pasti disebutkan dengan jelas, tanpa ada yang samar-samar. Mau itu misalkan hukum terkait keharaman khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamr itu najis, maka jauhilah. Ayatnya jelas, khamr itu najis, maka jauhilah. Di sini ayatnya bisa dijadikan landasan. Kenapa sih khamr itu jadi haram di dalam syariat Islam? Maka landasannya ada di dalam ayat surat apa ini? Al-Maidah kalau nggak salah, ayat 90 atau berapa gitu, saya lupa.
Kalau misalkan kita disuruh untuk tidak berzina, maka ayatnya juga jelas yang jadi landasan agar kita jangan berzina itu jelas. La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ayat yang dijadikan landasan untuk pengharaman zina itu sangat jelas. Ayat-ayat inilah disebut di dalam Al-Quran sebagai ayat-ayat yang muhkam. Karena ayat-ayat yang muhkam ini merupakan pokok atau landasan atau tiang utama dari hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Kita lanjut pada kata selanjutnya, wa ukharu mutasyabihatun. Wa ukharu mutasyabihatun. Wa ukharu, dan ayat-ayat yang lainnya mutasyabihatun, ada yang bersifat mutasyabih. Jadi di dalam Al-Quran ini ada dua jenis ayat. Yang pertama ayat muhkam, yang kedua ayat mutasyabih. Ayat muhkam adalah ayat-ayat yang jelas, yang mana ayat-ayat ini kemudian dijadikan landasan hukum di dalam syariat Islam. Apapun itu, hukum apapun itu ada landasan hukumnya di dalam syariat Islam. Walaupun mohon maaf, misalkan ada orang yang pinter yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak dijelaskan terkait sholat 5 waktu, hanya menjelaskan tentang kewajiban sholat saja. Itu sebenarnya salah paham. Justru di dalam Al-Quran juga dijelaskan terkait waktu-waktu dari sholat 5 waktu ini. Sholat maghrib seperti apa, sholat isya seperti apa, sholat subuh seperti apa, sholat zuhur seperti apa, sholat asar seperti apa, itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kesemuanya ini ayat-ayat yang menjelaskan terkait tentang hukum ini, itu semuanya disebut sebagai ayat muhkam. Kemudian jenis yang kedua ada ayat yang mutasyabih. Mutasyabih yaitu yang berlawanan dengan yang muhkam. Jumlahnya pun hanya sedikit saja di dalam Al-Quran. Apa sih yang mutasyabih ini? Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan ayat mutasyabih adalah ayat yang la tufhamu ma'aniha. La tufhamu ma'aniha. Ayat-ayat yang maknanya tidak bisa dipahami. Maksud tidak bisa dipahami ini maksudnya adalah oleh manusia biasa, bukan oleh seorang rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan, tetapi oleh seorang manusia biasa ayat-ayat ini tidak bisa dipahami. Contohnya apa? Kalau di sini Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan ada satu contoh dari ayat yang mutasyabih ini, yaitu ka'awailis suwari, seperti ayat-ayat pertama dalam setiap surat. Ayat-ayat pertama dalam setiap surat. Misal Alif Lam Mim. Ada nggak yang tahu artinya ini?
Tidak ada. Alif lam ra. Ada nggak yang tahu artinya ini? Tidak ada. Yasin, Toha, Kaf ha ya ain Shad, Hamim. Semua ayat-ayat ini yang terletak pada ayat pertama di setiap pembukaan surat, semuanya ini tidak bisa dipahami oleh manusia biasa seperti kita. Dan sebenarnya bukan cuma ayat-ayat yang pertama ini saja di setiap pembukaan surat, tetapi yang dimaksud dengan ayat-ayat yang mutasyabih, yang pertama adalah tadi awailus suwar, ayat-ayat pertama di setiap surat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang dihapus hukumnya. Bacaannya setiap hari kita baca, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Contohnya, misal surat Al-Baqarah saya lupa ayat 80-an atau ayat berapa. Contohnya misal terkait dengan keharaman khamr. Di surat Al-Baqarah disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir dan judi. Qul, katakanlah kepada mereka, fihima, pada keduanya khamr dan judi ini, qul fihima itsmun kabir, dosa yang besar. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Tetapi walaupun ada dosa besarnya, tetapi ada juga manfaatnya bagi manusia. Nah, di sini sudah jelas. Pada ayat ini belum terjadi pengharaman khamr. Yang artinya ketika ayat ini turun, khamr masih boleh diminum. Ketika ayat ini turun. Tetapi kemudian ayat ini dihapuskan hukumnya, tetapi bacaannya masih kita baca sampai sekarang. Bacaannya masih kita baca sampai sekarang, tetapi hukumnya dihapuskan. Dihapuskan dengan turunnya surat, kalau tidak salah surat An-Nisa ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti kalau misalkan disebutkan orang-orang yang beriman, ketika mereka tidak melaksanakan apa yang diserukan, mereka bukan lagi orang beriman, bukan lagi orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Jangan kalian mendekati sholat. Maksudnya jangan sholat. Jangan mendekati sholat. Maksudnya adalah jangan sholat wa antum sukara, ketika kalian sedang mabuk. Ini tahapan pengharaman khamr yang sudah sampai pada tidak boleh mendekati sholat, tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk, alias tidak boleh minum khamr ketika waktu sholat sudah tiba. Waktu sholat sebentar lagi akan datang. Berarti di ayat pengharaman di surat An-Nisa ini baru kemudian terjadi pengharaman khamr yang setingkat lebih tinggi daripada surat Al-Baqarah tadi. Tetapi khamrnya masih boleh diminum kalau tidak mendekati waktu sholat tiba. Untuk surat An-Nisa surat An-Nisa ini, saya lupa ayatnya ayat berapa. Nah, kemudian surat An-Nisa ini, ayat dari surat An-Nisa ini kemudian dihapuskan hukumnya.
tetapi bacaannya masih dibaca oleh kita. Ada bacaannya, ada ayatnya, masih dibaca setiap hari oleh kita, tetapi hukumnya dihapuskan dengan datangnya surat, kalau tidak salah surat Al-Maidah ayat 82. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khamr, judi, ansab itu semacam judi juga, wal azlam juga semacam judi juga, intinya mengadu nasib. Rijsun, najis. Kalau yang namanya najis kan, setiap muslim ini tidak boleh memegang najis. Khamr karena najis ini tidak boleh dipegang oleh orang muslim. Makanya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau mereka masih memegang khamr, bahkan meminumnya, berarti mereka bukan lagi orang yang beriman. Rijsun min amali syaitan, najis yang berasal dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah. Nah, di sini di surat Al-Maidah ayat 82 ini pengharaman khamr sudah tegas, sudah jelas bahwasanya khamr itu haram, wajib kita jauhi. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan ayat yang muhkam adalah ayat yang benar-benar jelas dan ada hukumnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 82 tadi. Tetapi ayat dari surat Al-Baqarah dan salah satu ayat dari surat An-Nisa yang saya sebutkan tadi itu sudah dihapuskan hukumnya. Sudah dihapuskan hukumnya, tetapi bacaannya masih kita baca dan wajib adanya di dalam Al-Quran. Hukum yang sudah dihapuskan tetapi bacaannya masih kita baca, ini disebut juga sebagai ayat yang mutasyabih. Itu jenis yang kedua, macam yang kedua dari ayat yang mutasyabih. Yang pertama tadi awailus suwar, ayat-ayat yang pertama dari setiap permulaan surat. Yang kedua, ayat-ayat yang hukumnya sudah dihapuskan tetapi bacaannya masih ada. Yang ketiga, ayat-ayat yang berkaitan dengan ramalan, bukan ramalan, kabar masa depan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan kabar masa depan. Nah, jenis ayat yang mutasyabih yang ketiga adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kabar masa depan. Maksudnya kabar masa depan apa? Apa sih maksudnya? Contohnya terkait kiamat. Kiamat itu siapa sih yang tahu waktunya kapan? Tidak ada yang tahu. Kabarnya benar. Kabar masa depan tentang kiamat itu benar, datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktunya tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat terkait dengan kabar masa depan ini juga termasuk ayat-ayat yang mutasyabih. Karena ayat-ayat inilah yang mengandung multi tafsir, banyak penafsiran dari kita sebagai manusia biasa. Karena kita sendiri tidak tahu penafsirannya selain dari apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang lebih tahu terkait tafsir dari setiap ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril.
kita tidak tahu terkait dengan kapan sih hari kiamat tiba. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi ini digoncangkan segoncang-goncangnya. Ini hanya menjelaskan keadaan kiamat itu seperti apa. Bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, alias yang satu diangkat, yang satu diturunkan ke bawah, yang satu sama lain ini dileburkan, ditubrukkan dengan yang lainnya. Nah, itu hanya keadaannya saja, tetapi tidak menjelaskan kapan waktunya. Ayat yang seperti inilah yang termasuk ke dalam ayat yang mutasyabih. Jadi ayat yang mutasyabih ada 3. Yang pertama, awailus suwar, ayat-ayat yang berada pada permulaan surat. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin, toha, kaf, ha ya ain, shad, dan lain sebagainya. Yang kedua, ayat-ayat yang hukumnya dihapuskan tetapi ayatnya masih kita baca. Contohnya tadi ayat-ayat terkait tentang pengharaman khamr, surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, yang kemudian dihapuskan dengan datangnya surat Al-Maidah ayat 82. Hukumnya dihapuskan tapi bacaannya masih kita baca. Yang ketiga, ayat-ayat yang terkait dengan masa depan, kabar masa depan, yaitu hari kiamat. Hari kiamatnya kita tahu kebenarannya, bahwasanya pasti akan datang. Kejadiannya seperti begini, dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi waktunya sendiri kita tidak tahu kapan akan terjadi. Ayat-ayat yang seperti ini juga termasuk ayat yang mutasyabih. Kesemuanya ini, ayat-ayat yang mutasyabih berlawanan dengan ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang muhkam tadi dijelaskan sangat jelas artinya. Berarti kalau sangat jelas artinya, kebalikan dari sangat jelas artinya berarti tidak jelas artinya. Nah, yang perlu kita ketahui, tidak jelas artinya di sini menurut kita sebagai manusia biasa. Dari sisi kita sebagai manusia biasa. Makanya di sini kemudian Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan di kalimat selanjutnya, waja'alahu kullahu muhkaman. Waja'alahu kullahu muhkaman. Waja'alahu, dan dia Allah Subhanahu wa taala, ja'alahu, menjadikan semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, baik itu muhkam ataupun mutasyabih. Dia menjadikan semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, baik itu muhkam ataupun mutasyabih, muhkaman. Semuanya muhkam, semuanya jelas artinya. Ingat, ini menurut Allah Subhanahu wa taala, dari kacamata Allah Subhanahu wa taala, dari sisi keilmuan, dari sisi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita tahu ayat Al-Quran itu dibagi menjadi 2 jenis. Ayat muhkam, ayat yang jelas artinya. Yang kedua, ayat yang mutasyabih, ayat yang tidak jelas artinya. Kedua pembagian ini hanyalah menurut sisi kita sebagai manusia biasa. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, semua ayat tadi, baik yang menurut kita itu muhkam, baik yang menurut kita itu mutasyabih, itu semuanya muhkam, semuanya jelas. Jelas artinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah sendiri yang menurunkan. Pasti Allah yang tahu artinya. Dan ketika Allah tahu artinya, Allah juga yang menjelaskan artinya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya pernah ingat ada seorang yang pinter, mungkin gelarnya profesor atau apa, saya nggak ngerti. Dia akademisi juga, entah itu dosen atau apa, wallahu alam. Saya kurang tahu dia sebenarnya seperti profesinya apa. Tetapi yang jelas, menurut orang-orang dia ini pintar. Pernah mengatakan begini, tidak ada yang bisa menafsirkan Al-Quran, tidak ada yang tahu terkait tafsir Al-Quran kecuali Allah itu sendiri. Betul, perkataan ini betul. Tetapi saya ingin mencuplik, mengambil perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Kalimatu haqqin urida biha batil. Perkataannya benar, tetapi dimaksudkan untuk sesuatu yang salah. Ketika orang tersebut mengatakan tidak ada yang tahu tafsir dari setiap ayat Al-Quran kecuali Allah, memang betul, tetapi kemudian diselewengkan untuk maksud yang salah. Nah, ini perkataan Imam Ali bin Abi Thalib yang sudah dikatakan ketika beliau masih hidup. Beliau ini meninggal pada di tahun, kalau tidak salah di tahun 39 atau 40 Hijriah. Kalau kita tahun 1400 berapa ini? 44 ya, 1444. 1400 tahun yang lalu Imam Ali sudah mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Perkataan yang betul, perkataan yang benar, tetapi dimaksudkan untuk sebuah maksud yang salah. Nah, kita bisa contohkan kalau di zaman sekarang orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui tafsir dari Al-Quran itu kecuali Allah sendiri. Memang betul perkataannya, tetapi dimaksudkan untuk sesuatu maksud yang salah. Memang Allah itu mengetahui, Allah sendiri yang mengetahui apa yang Dia firmankan, apa yang Allah firmankan. Tetapi Dia juga tidak akan meninggalkan umat Islam atau bahkan Nabi Muhammad dalam kebingungan. Makanya ketika Allah memfirmankan begini di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran, Allah juga yang menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa arti dari firmanku tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah begini. Dan kemudian Nabi Muhammad inilah yang menjelaskan kepada umatnya terkait penafsiran dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Tetapi yang perlu kita ketahui, tidak semua ayat Al-Quran ini bisa ditafsirkan oleh Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad tidak cerdas. Nabi Muhammad ini cerdas. Setiap yang diwahyukan oleh dia dihafal semuanya. Bukan karena Nabi Muhammad ini tidak cerdas, tetapi karena memang tidak ada wahyu yang datang kepada dia terkait penjelasan ayat Al-Quran tadi. Nah, yang tidak dijelaskan inilah yang kita sebut sebagai, dari sisi kacamata kita sebagai manusia biasa, yang kita sebut sebagai ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang tidak jelas artinya menurut kita sebagai manusia biasa. Kalau menurut Allah Subhanahu wa taala semuanya jelas. Dan ketika semuanya jelas, ada sebagian, dan sebagian ini yang paling banyak, sebagian ini kemudian dijelaskan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan kepada umatnya.
Kita lanjut ke tafsir dari surat Al-Jalalain dari perkataan Imam Jalaluddin Al-Mahalli sendiri. Tadi beliau menjelaskan wa ja'alahu kullahu muhkaman, dan Allah juga yang menjadikan ayat-ayat baik yang muhkam dan mutasyabih ini muhkaman. Semuanya itu jelas artinya, semuanya muhkam. Fi qawlihi ini dalam firman-Nya. Artinya ketika Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwasanya semua ayat itu jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah Subhanahu wa taala dalilnya jelas, yaitu uhkimat ayatuhu. Ayat-ayat Al-Quran semuanya uhkimat, dijelaskan. Uhkimat ayatuhu, ayat-ayat Al-Quran tadi dijelaskan. Bimakna, dalam artian, dengan kata lain, annahu laisa fihi aibun, annahu laisa fihi aibun, bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran tidak ada yang namanya aib, tidak ada yang namanya cacat, tidak ada yang namanya celah. Mohon maaf ya, saya contohkan begini. Mungkin ketika kita baru membaca Al-Quran dan baru membaca artinya, dulu ketika kita membaca ayat Alif Lam di dalam Quran terjemahan kan tidak dijelaskan artinya. Alif Lam ini apa? Kita baca terjemahannya, kok nggak ada terjemahannya, hanya Alif Lam Mim biasa saja. Nah, mungkin dalam pikiran kita pernah terlintas dalam pikiran kita, ini nggak jelas. Kalau yang namanya nggak jelas, apapun itu yang namanya nggak jelas, itu berarti aib, cacat. Atau misalkan ketika kita baca buku yang umum saja, ketika kita sekolah, ketika kita membaca sesuatu yang tidak jelas, sudah pasti yang namanya ketidakjelasan di dalam sebuah buku itu merupakan sebuah aib, sebuah cacat. Dan ketika kita membaca, mohon maaf, ketika kita membaca terjemahan Al-Quran untuk pertama kalinya, Alif Lam Mim tidak dijelaskan, kemudian kita berpikiran bahwasanya tidak dijelaskannya terjemahan ini dan tidak ada yang bisa menjelaskannya Alif Lam Mim ini, berarti merupakan sebuah ketidakjelasan. Nah, ketika kita sudah berpikiran itu tidak jelas, itu sama saja kita mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran ini ada kecacatan, ada aib, ada celah. Makanya Allah sendiri menjelaskan uhkimat ayatuhu. Allah sendiri yang menjelaskan ayat-ayatnya. Dia yang menurunkan wahyunya. Dia juga yang menjelaskan. Terserah dia mau menjelaskan seperti apa. Maka di sini kemudian ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, walaupun kita tidak tahu apa itu artinya Alif Lam Mim, annahu laisa fihi aibun, tetapi ketidaktahuan kita terhadap tafsiran ayat Al-Quran Alif Lam Mim itu tidak serta-merta, tidak menjadikan ayat Al-Quran tadi menjadi sesuatu yang tidak jelas. Tidak bisa menjadikan, tidak serta-merta menjadikan Al-Quran tadi ada cacatnya. Hanya kita saja yang tidak tahu artinya. Annahu laisa fihi
aibun, bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran tidak ada yang namanya kecacatan, tidak ada yang namanya aib, tidak ada yang namanya celah. Semuanya sempurna. Hanya kita saja sebagai manusia biasa yang tidak sampai akal kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Wa mutasyabihan fi qawlihi, wa mutasyabihan, adapun yang diartikan mutasyabih. Tadi yang kita sebutkan arti dari mutasyabih adalah yang tidak dipahami maknanya, alias menurut kita tidak jelas. Menurut kita, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa dipahami artinya oleh kita, mutasyabih. Fi qawlihi, kitaban mutasyabihan. Fi qawlihi, dalam firman-Nya, kitaban mutasyabihan, kitab yang mutasyabih. Maksudnya di sini kitab yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih, bukan berarti kitab sucinya yang mutasyabih, tetapi ayat-ayat yang mutasyabih. Wa mutasyabihan fi qawlihi, wa mutasyabihan, dan kata mutasyabihan di dalam firman-Nya, kitaban mutasyabihan, kitab yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih, bimakna, dalam artinya annahu yushbihu ba'duhu ba'dan, annahu yushbihu ba'duhu ba'dan, adalah ayat-ayat yang mirip satu sama lain, adalah ayat-ayat yang mirip satu sama lain. Fil husni was-sidqi, baik itu dalam keindahannya, baik itu dalam keindahannya, was-sidqi, maupun dalam kebenaran. Fil husni, baik itu dalam keindahannya, was-sidqi, dan dalam kebenaran. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mirip satu sama lain, entah itu terkait dengan keindahannya. Berarti kalau terkait dengan keindahannya, dengan lafaznya, lafaznya mirip satu sama lain. Misal ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Ar-Rahman saja misalkan, kita akan menemukan banyak sekali ayat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terus diulang-ulang. Nah, ini disebut sebagai ayat yang mutasyabih juga, karena maknanya satu, lafaznya satu, maknanya hampir bermiripan satu sama lain. Atau juga mungkin di dalam surat Al-Baqarah misalkan, terkait dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, ketika kami mengatakan kepada para malaikat untuk sujudlah kalian kepada Nabi Adam, fasajadu, maka malaikat ini kemudian sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud.
ada banyak sekali, ada banyak ayat, bukan banyak sekali, tetapi ada banyak ayat yang mirip-mirip lafaznya dengan ayat di surat Al-Baqarah ini, yang berkaitan maknanya sama dengan kisah Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan dan kemudian para malaikat ini disuruh sujud. Fil husni, baik itu dalam keindahan, berarti terkait dengan lafaznya, wasidqi, maupun dalam kebenaran, berarti dalam maknanya. Ketika misalkan ada ayat yang berbeda tetapi maknanya sama, itu juga termasuk ayat yang mutasyabih. Kesemuanya maknanya walaupun sama, kesemuanya benar, karena kesemuanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut pada kalimat sesudahnya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Fa'amma, adapun alladzina fi qulubihim, yang di dalam hati mereka, adapun alladzina fi qulubihim, orang-orang yang di dalam hati mereka, maksudnya orang-orang yang ada, orang-orang yang di dalam hati mereka zayghun, ada zayghun, kecondongan terhadap keburukan, Arti dari zayghun kemudian dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, mailun anil haqqi. Mailun ini condong juga, sama. Zayghun, mailun itu sama artinya condong. Tetapi di sini condongnya anil haqqi, menjauh dari kebenaran. Condongnya menjauh dari kebenaran. Kalau tadi zayghun ini condong terhadap keburukan. Kalau mailun anil haqqi condong menjauh dari kebenaran, sama saja. Menjauh dari kebenaran ya berarti condong ke kebatilan. Itu sama saja. Fayattabi'una, maka mereka akan mengikuti. Mereka akan mengikuti atau mencari-cari. Mereka akan mengikuti atau mencari-cari ma tasyabaha minhu. Ma tasyabaha minhu, ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih ini menurut kita sebagai manusia biasa, bukan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang mutasyabih ibtigha'a, artinya tolaba. Ibtigha'a, tolaba artinya sama-sama mencari, mencari-cari. Ibtigha'a mencari-cari, tolaba mencari-cari. Al-fitnah, fitnah di sini nanti kita jelaskan fitnah ini apa. Tapi secara umumnya fitnah adalah fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka hanya mencari-cari alasan untuk bisa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lijuhalihim biwuqu'ihim fi
fi syubuhati wal labsi li juhalihim, karena orang-orang bodoh di antara mereka, orang-orang yang bodoh di antara mereka karena orang-orang bodoh di antara mereka biwuqu'ihim fi syubuhati wal labsi, biwuqu'ihim apa ya bahasa Indonesia, terjebak, biwuqu'ihim, karena orang-orang bodoh di antara mereka biwuqu'ihim, terjebak fi syubuhati wal labsi, terjebak dalam syubhat dan labes, di dalam syubhat dan labes. Untuk bahasa Indonesianya kabur, labes, kabur ya. Fi syubhati, dalam perkara yang syubhat dan labes, dan perkara yang samar-samar artinya, samar-samar maksudnya. Wa batigha ta'wilihi, dan mencari-cari takwilihi. Takwilihi sama artinya dengan tafsirihi, penafsirannya, yakni penafsiran dari ayat-ayat syubhat tadi. Dan mencari-cari penafsiran dari ayat-ayat syubhat tadi. Untuk kalimat ini turun berkaitan dengan dua kejadian secara sekaligus. Kejadian yang pertama masih berkaitan dengan utusan bangsa Arab Najran. Mereka ini mempertanyakan, atau istilahnya mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya innamal masihu Isa bin Maryam kalimatuhu alqaha wa ruhum minhu. Nah, dijelaskan bahwasanya innamal masihu Isa bin Maryam, ini di dalam ayat yang lain, bahwasanya al-Masih Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa, kalimatuhu, kalimatnya, kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, alqaha, yang dia, Allah, yang Allah sampaikan, yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa, wa ruhun minhu, dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bangsa Arab Najran ini yang beragama Kristen ini mempermasalahkan kalimat alqaha ilaihi dan waruhun min, mempermasalahkan kalimat Allah dan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh yang berasal dari Allah, yang kemudian jadilah Nabi Isa alaihi salam. Kalau memang Nabi Isa itu berasal dari kalimatnya dan dari rohnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Isa Tuhan dong. Bukankah setiap, kata mereka, bukankah setiap bagian dari Tuhan itu pasti Tuhan juga? Ini menurut mereka, menurut orang-orang Kristen Najran. Makanya mereka mempertanyakan hal ini, memperdebatkan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memang tidak bisa menjawab, tetapi kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud kalimatuhu, kalimat Allah Subhanahu Wa Taala adalah kun fayakun.
Bukankah setiap makhluk hidup itu ketika diciptakan Allah itu berfirman, kun, jadilah, maka fayakun, maka jadi. Setiap manusia, setiap makhluk hidup, apapun itu, siapapun dia, ketika diciptakan oleh Allah, Allah pasti menyampaikan firman-Nya, kun, jadilah, maka jadi. Terpaksa atau tidak terpaksa, mau atau tidak mau, pasti terjadi. Ini yang dimaksud dari kalimatuhu alqaha ila Isa, kalimatuhu alqaha ila Maryam, mohon maaf, kalimat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam adalah kun fayakun. Bukan berarti bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan Nabi Isa menjadi Tuhan. Yang kedua, ruhun minhu, ruh. Nabi Isa berasal dari rohnya Allah Subhanahu wa taala, roh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Nabi Isa berasal dari rohnya Allah Subhanahu wa taala, bukankah Nabi Isa juga Tuhan? Ini kata mereka. Yang akhirnya Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Tetapi kemudian dijawab bahwasanya bukankah setiap manusia itu juga memiliki roh? Roh ini, roh-roh manusia, baik itu manusia-manusia jahat ataupun manusia-manusia yang soleh sekalipun, semua rohnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya makhluk hidup yang rohnya tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya makhluk hidup itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, rohnya. Rohnya Dia yang menciptakan. Maka ketika Dia diciptakan, ketika makhluk hidup itu diciptakan, Dia bukanlah Tuhan, tetapi Dia hanya makhluk saja. Pun dijelaskan di dalam ayat yang lain. Mohon maaf kalau tidak salah begini, innama tala Isa kama tali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, Siti Maryam ini mengandung kemudian melahirkan tanpa ada satu laki-laki pun yang menyentuh. Jangankan menyentuh, melihat Siti Maryam saja ini mereka tidak pernah. Jadi bagaimana mungkin kalau menurut akal sehat kita, bukan akal sehat, bagaimana mungkin kalau menurut akal biasa kita, akal pikiran kita yang biasa saja, itu Siti Maryam ini bisa hamil. Nah, Siti Maryam yang tidak pernah dikunjungi oleh laki-laki manapun kecuali pamannya, yaitu Nabi Zakaria, bisa mengandung, bisa melahirkan. Perumpamaan kemudian lahir Nabi Isa alaihissalam, maka perumpamaan Nabi Isa yang lahir tanpa bapak, kamatal Adam, seperti halnya Nabi Adam alaihissalam. Bukankah Nabi Adam itu diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu? Kalau memang logika kita, kalau memang seseorang yang lahir tanpa ayah berhak dijadikan Tuhan, bukankah Nabi Adam lebih berhak dijadikan sebagai Tuhan? Maka ini sudah menjawab logika-logika sesat yang disampaikan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu Tuhan karena lahir tanpa bapak. Kalau memang lahir tanpa bapak bisa jadi sebagai Tuhan, terus Nabi Adam bagaimana? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab turun ayat yang pertama, bahwasanya bangsa Arab Najran ini mereka mempertanyakan ayat-ayat yang mutasyabih kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran
sebagai senjata untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, dulu sebelum utusan Kristen Najran ini datang, dulu bangsa Yahudi sudah lebih dulu menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih untuk menyerang Rasulullah SAW. Contohnya Alif Lam Mim. Mereka kemudian mengotak-atik Alif Lam Mim ini, dan akhirnya mereka sampai pada suatu kesimpulan yang mengatakan bahwasanya dari Alif Lam Mim ini kita bisa tahu loh Muhammad kita bisa tahu loh, dari Alif Lam Mim ini, dari Alif Lam Ra ini, dari Yasin ini, dari Toha ini, dari Kaf Ha Ya Ain Shad ini, dari Hamim ini, kita bisa tahu umurmu sampai kapan. Kita bisa tahu umur Islam ini sampai kapan. Kita bisa tahu umur umat Islam ini sampai kapan. Itu kata orang-orang Yahudi. Makanya mohon maaf kalau misalkan ada kita melihat atau membaca postingan di media sosial yang mengatakan umur umat Islam itu sampai sekian, itu asalnya dari Yahudi, bukan dari umat Islam. Gak ada umat Islam yang nabinya sendiri tidak pernah mengatakan umur umat Islam segini. Tidak. Itu dari umat Yahudi yang asalnya mereka mengotak-atik Alif Lam Mim. Sampai pada suatu kesimpulan mereka mengatakan umur umat Islam itu sampai begini, sampai tahun sekian. Yang akhirnya kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kejadian ini, kejadian dari utusan bangsa Najran dan kejadian dari bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah, kedua-duanya ini dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun mereka orang-orang yang di dalam hatinya ada condong kepada kebatilan, berarti condong menjauhi kebenaran, fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha al-fitnati wa batigha ta'wilih, maka mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih tadi. Tujuannya apa? Ibtigha al-fitnah, hanya untuk mencari-cari fitnah. Fitnah di sini hanya untuk mencari-cari alasan agar kesyirikan mereka bisa diterima. Bangsa Arab Najran tadi, mereka mencari-cari alasan agar kesyirikan mereka bisa diterima. Kesyirikan apa? Agar Nabi Isa sebagai Tuhan ini bisa diakui oleh Nabi Muhammad sendiri. Tetapi kemudian langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Begitupun dengan umat Yahudi. Mereka mencari-cari alasan agar tidak mau masuk Islam. Karena mereka sudah tahu, umur umat Islam ini cuma sampai segini. Sehingga ketika mereka sudah tahu, buat apa sih masuk Islam? Gak ada manfaatnya sama sekali. Sia-sia kalau masuk Islam, menurut pemikiran mereka. Sehingga ketika mereka punya alasan seperti ini, mereka akan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih untuk mereka tafsirkan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Tetapi kemudian lanjut pada kalimat sesudahnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu, wa ma ya'lamu, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilahu, sama artinya dengan tafsirahu, penafsiran
tafsir dari ayat-ayat yang mutasyabih tadi, illallah, kecuali Allah, illallahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, cuman dia satu-satunya. Wahdahu ini artinya satu-satunya. Nah, ini langsung dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang bisa mengetahui penafsiran dari ayat-ayat yang mutasyabih tadi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya membantah semua alasan-alasan yang dibuat-buat oleh entah itu bangsa Arab Najran yang beragama Kristen atau umat Yahudi yang tinggal di Madinah tadi. Alasan-alasan mereka itu hanyalah agar mereka diizinkan untuk tidak masuk Islam, agar mereka diizinkan untuk berbuat syirik, agar mereka diizinkan kemudian untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Warrasikhuna, ar-rasikhun artinya ats-tsabituna al-mutamakkinuna. Ats-tsabituna al-mutamakkinuna sama artinya mendalam, orang-orang yang mendalam, orang-orang yang ahli, ini sama artinya. Warrasikhuna, ar-rasikhuna sama artinya dengan ats-tsabituna, dan juga sama dengan artinya al-mutamakkinuna, mendalam, orang-orang yang mendalam. Mendalam apanya? Fil ilmi, keilmuannya. Nah, ini kemudian kalimat sesudahnya ini menjelaskan terkait nahwu. Mubtadaun, tadi ar-rasikhuna itu mubtada. Khobaruhu, yang khobarnya adalah yaquluna amanna bihi. Berarti ar-rasikhuna ini mubtada. Mubtada karena dia masuk ke jumlah istinafiyah, bukan ma'tuf. Di sini ar-rasikhuna bukan ma'tuf ke kata sebelumnya. Walaupun di sini ada kata waw, waw di sini bukan waw ataf, tetapi waw istinaf. Maka ar-rasikhuna ini sudah hukum nahwunya sudah berdiri sendiri. Kalau sudah digandeng dengan waw istinaf, maka dia memiliki hukum nahwu tersendiri, bukan mengikuti hukum nahwu dari kalimat sebelumnya atau dari kata sebelumnya. Ar-rasikhuna fil ilmi ini mubtada, khobaruhu, khobarnya adalah yaquluna amanna bihi. Khobarnya yakni yaquluna amanna bihi. Yaquluna amanna bihi, mereka orang-orang yang mendalam ilmunya. Yaquluna, mengatakan, amanna bihi, kami beriman, bihi, kepada ayat-ayat yang muhkam ataupun yang mutasyabih. Jadi kalau misalkan ar-rasikhuna di sini adalah orang-orang yang mendalam ilmunya, maksudnya adalah para ulama. Kalau di zaman sekarang mungkin para ulama. Para ulama ini juga tidak sembarang ulama. Mereka adalah ulama yang benar-benar ulama yang benar-benar ilmunya mendalam, keimanannya, kesolehannya tinggi. Bukan cuma ilmunya saja yang mendalam, tetapi mereka mengamalkan apa yang mereka tahu. Hatinya rendah hati.
apalagi hatinya rendah hati, dan saya lupa satu lagi ciri-cirinya, hatinya rendah hati dan perutnya, mohon maaf, perutnya itu afif. Maksudnya perutnya afif itu tidak ada yang masuk ke perutnya kecuali yang halal-halal saja. Inilah yang disebut sebagai ulama. Yang disebut sebagai ar-rasikhuna fil ilmi di dalam ayat Quran ini, yaitu para ulama yang ciri-cirinya seperti tadi. Ulama yang mendalam ilmunya, kesolehannya tinggi, terus kemudian mereka mengamalkan apa yang mereka tahu, mereka rendah hati, dan oh ya, satu lagi istiqomah dalam menjalankan amalannya, dan kemudian perutnya afif. Afif di sini yang masuk ke dalam perutnya hanya yang halal-halal saja. Adapun yang haram dan yang abu-abu sekalipun, yang tidak jelas apakah halal maupun haram, ini ditinggalkan semua oleh para ulama ini. Nah, ini yang disebut sebagai ar-rasikhuna fil ilmi, para ulama yang mendalam ilmunya. Yaquluna amanna bihi, mereka sudah pasti akan mengatakan amanna bihi, kami beriman, kami percaya terhadap ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih. Dengan kata lain bil mutasyabih, dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka percaya terhadap semua ayat tadi, bahwasanya semua ayat tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pastinya memiliki kebenaran, mengandung kebenaran di dalamnya. Ai bil mutasyabih. Dengan kata lain, mereka juga percaya bil mutasyabih, dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Bil mutasyabih, dengan ayat-ayat yang mutasyabih, annahu min indillah, bahwasanya ayat-ayat yang mutasyabih ini datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu min indillah, datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wala na'lamu ma'nahu, wala na'lamu ma'nahu, walaupun kata mereka, wala na'lamu ma'nahu, walaupun kami, kata mereka, tidak mengetahui artinya. Jadi mereka, para ulama yang mendalam ilmunya, ketika mendengar alif lam mim, mereka tidak tahu artinya, tetapi mereka percaya, mereka beriman. Mereka tidak pernah sekalipun mengatakan ayat ini tidak jelas. Mereka tidak pernah mengatakan, bahkan mereka tidak pernah mengatakan ayat Al-Quran ini cacat, aib. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Justru ketika mereka mendengar, membaca alif lam mim ataupun ayat-ayat yang mutasyabih yang lainnya, mereka langsung beriman, langsung percaya bahwasanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya semuanya benar. Kullun, semuanya, minal muhkami, baik itu yang muhkam, wal mutasyabihi, maupun yang mutasyabih, min indi rabbina, berasal dari Tuhan kami, yakni dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wama yadzakkaru, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran. Wama yadzakkaru, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran. Ini kalimat sebelumnya menjelaskan tentang ilmu sharaf. Kalau tadi ilmu nahwu, sekarang menjelaskan terkait
ilmu sharaf. Biidghamit ta, biidghamit ta dengan meleburkan ta. Aslinya yadzakkaru ini ada huruf ta-nya, yatadzakkaru, tetapi ta-nya ya tadzakkaru, ta-nya kemudian dileburkan ke huruf dal. Jadi harusnya ya dadakkaru, ya dadakkaru, tetapi bagi orang Arab itu susah untuk menyebutkan ya dadakkaru. Awalnya ya tadakkaru, kemudian jadi ya dadakkaru, maka kemudian karena susah untuk menyebutkan ya dadakkaru, zal yang pertama ini kemudian disukun. Karena sukun kemudian lebur ke dal yang kedua sehingga menjadi tasydid yadzakkaru. Biidghamit ta dengan meleburkan ta fil asli dalam kata aslinya. Kata aslinya tadi yatadzakkaru. Jadi yadzakkaru. Fidzali. Nah, meleburkan ta fidzali ke huruf dzal. Ai arti yadzakkaru, ai artinya adalah, ini sudah selesai penjelasan tentang sorofnya. Lanjut ke penjelasan tentang maknanya. Ai artinya, arti dari yadzakkaru tadi yatta'izu, mengambil pelajaran. Sama, yadzakkaru dan yatta'izu mengambil pelajaran. Illa kecuali ulul albab. Siapa sih ulul albab di sini? Ashabul uquli. Ashabul uquli, mereka orang-orang yang berakal. Wa yaquluna aidan idza ra'aw ma yatba'uhu. Wa yaquluna aidan, dan mereka juga mengatakan, seperti tadi, min 'indi rabbina idza ra'aw man yatba'uhu. Ketika mereka, idza ketika ra'aw mereka melihat, man yatba'uhu ada yang mengikuti mereka. Nah, di sini kata terakhir dari ayat ini merupakan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang jelas-jelas ngeyel, jelas-jelas membantah, masih mendebat hal-hal yang sudah jelas tadi. Mereka tidak akan bisa dikatakan sebagai orang-orang yang berakal. Yang namanya orang-orang berakal itu pasti orang-orang pintar, walaupun tidak punya gelar, tidak punya kecerdasan sama sekali misalkan, tetapi ketika mereka menerima kebenaran, mereka disebut sebagai ashabul uqul atau ulul albab. Ketika mereka menerima kebenaran, mereka disebut sebagai orang-orang yang berakal. Kebalikannya, mereka yang tidak menerima kebenaran, mereka tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang berakal. Mungkin ini saja penjelasan dari ayat 7 ke 7 surat Al-Imran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin langsung hampir setengah belas. Beli ya, kalau beli. pada ngantuk. Binus tahu menang. Alhamdulillah.
langsung atau pertanyaan? Sebentar cipit-cipit pokoknya berikutnya Iya. ayat kecil Iya. Mungkin di luar tema ya, nanti kami bahas bahasanya itu bahasanya tahu bahasan firman Allah Subhanahu Wa Taala itu bila harfin wala sofin, maka kita dibacakan itu menimbulkan suara, dan ketika ditulis juga ada huruf seperti yang ada sekarang ditakan tulisnya ada hurufnya, ketika dibaca ada suara. Bahkan firman Allah Subhanahu Wa Taala juga harfin wala sofin. Ya, saja. Mungkin apabila ada penjelasannya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala itu bila harfin bila Wala sautin. Hah? Bila harfin wala sautin. Bila harfin wala sautin. Betul memang. Dan kenapa di sini ada tulisannya? Iya, dan dibaca ada suaranya. Dibaca ada suaranya. Ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan, permasalahan ini sudah muncul pada hijriahnya abad kedua, kalau tidak salah abad mohon maaf, sebenarnya sudah muncul abad pertama hijriah, tetapi rame-ramenya muncul pada rame-ramenya mencuat di abad kedua hijriah, yaitu ketika kekhilafahan Abbasiyah ini naik tahta, baru kemudian rame terkait masalah ini. Dan sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan, ulama yang menjelaskan terkait hal ini. Mungkin di sini saya ingin mengutip dari apa yang saya pahami dari apa yang dikatakan oleh Imam Ad-Dhahabi dan Imam Ibnu Hibban. Mereka berdua ini para ulama ahli hadis dan fikihnya, dalam fikihnya bermadhab Syafi'i. Mereka mengatakan seperti ini. Firman Allah memang betul bilal sautin wal harfin. Yang namanya firman Allah, wahyu Allah, ketika Allah berfirman itu kan bila harfin, tanpa huruf, walau sautin, tanpa suara. Tentunya huruf dan suara makhluknya seperti kita. Artinya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu, makanya kita tidak boleh mengatakan ada hurufnya, ada hurufnya, ada suaranya. Karena yang namanya huruf atau suara dalam benak kita itu pasti huruf milik makhluk. Suara juga kepunyaan makhluk dalam benak kita. Adapun ketika Allah berfirman, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sudah pasti bila harfin wala sautin. Yang namanya bila harfin tanpa huruf dan tanpa suara. Tentunya huruf dan suara ini adalah suara yang sama dengan makhluknya. Suara yang sama dengan makhluknya, makanya disebutkan bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Karena huruf dan suara di sini huruf dan suara makhluknya. Adapun terkait hal ini Al-Qur'an, bukankah Al-Qur'an ini ada firman hurufnya, ada bentuknya, terus kemudian kalau kita baca ada suaranya. Pertama yang perlu kita luruskan, ini pernah dijelaskan juga oleh Imam Ad-Dhahabi. Pertama yang perlu kita luruskan ketika kita membaca Al-Qur'an, mohon maaf, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita baca apa sih? Ini kan kertas. Tulisan siapa yang membuat? Tulisan siapa yang membuat? percetakan. Percetakan punya siapa?
Manusia. Ada nggak Allah langsung membuat ini? Nah, ini yang mau saya luruskan terkait dengan hal ini. Ingat, logika kita bukan logika ya. Ya memang logika sih sebenarnya. Logika kita mengatakan selain Allah siapa? Makhluk. Maka ini makhluk bukan? Makhluk bukan? Makhluk. Karena ini hanya berupa kertas dan tulisannya manusia yang buat. Ini menurut Imam Dhahabi ya, Imam Ad-Dhahabi. Ini hanya berupa kertas dan tulisannya manusia yang membuat. Maka selain Allah semuanya makhluk. Ini juga makhluk. Ini juga makhluk. Kertasnya, tulisannya makhluk, tetapi isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bedakan antara wujudnya dengan isinya. Bedakan wujudnya dengan isinya. Wujud dari apa yang kita baca, mushaf Al-Quran. Makanya ini disebut sebagai mushaf. Setiap orang muslim sebenarnya dari zaman dulu ini menyebutnya mushaf, bukan Al-Quran, bukan langsung Al-Qurannya, tetapi mushaf Al-Quran. Nah makanya mushaf ini karena yang membuat adalah manusia, kertasnya dibikin oleh manusia, tulisannya dibikin oleh manusia, kemudian lemnya untuk merekatkannya juga dibikin oleh manusia. Manusia yang membikin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dibikin oleh Allah adalah makhluk, maka ini juga makhluk. Tetapi isinya berupa firman Allah. Firman Allah itulah yang bukan makhluk. Firman Allah bukan makhluk. Tetapi wujud dari mushaf Al-Quran ini adalah makhluk. Kemudian ketika kita membaca, sama juga. Ketika kita membaca, mengeluarkan suara, membaca Al-Quran, mengeluarkan suara. Suara siapa? Suara makhluk. Bukan suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi isi yang kita baca adalah